Kita bukan tipikal komunitas road bike yang ngebut-ngebut, bukan. Komunitas seli juga bukan. Karena banyak sekali komunitas kan. Tapi ya Undip, guyup, siapapun Undip yang hobi sepedaan, yuk gabung. Ada lagi yang senang misalnya kita city seli, bike lah ya. city bike. Kita cuman sepedaan buat nyari sarapan aja. juga ada. Biasanya yang gocapan. Hai viewers, kembali lagi di podcast Ikat Excite, podcast yang memberikan kita informasi tentang dunia teknik sipil yang tidak hanya konstruksi baja atau beton. Nah, di episode kali ini bersama saya Panggi Laras, alumni teknik sipil tahun 2016. Kali ini tema obrolan kita itu sporty lagi nih viewers. Sebelumnya kan udah pernah sporty, kita kembali ke sporty lagi ya obrolannya. Kali ini di studio sudah ada guest star kita yang istimewa yang akan membagikan pengalamannya dan informasinya tentang cycling. Mari kita sambut. Selamat datang Mbak Yuni sama Mas Ardi. Selamat datang kembali. Iya, Salam dua pedal. Salam dua pedal langsung nih. Gimana kabarnya nih? Pasti sehat ya, cyclist tuh pasti sehat gitu ya? Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Harus sehat. Harus sehat gitu. Nah, kali ini ada dua tamu spesial kita yang akan ngobrolin tentang Diponegoro Cycling Community ya. Yes. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Mbak Yuni dari alumni teknik sipil tahun 1984. Kalau Mas Ardi? Saya dari Elektro 2006. Elektro 2006 ya, karena Diponegoro Cycling Community berarti satu Undip ya berarti anggotanya nantinya. Oke, mungkin lanjut aja nih, bisa dikasih tahu, diceritakan apa sih DCC itu? Mungkin dari Mbak Yuni. Oke, terima kasih Mbak Laras. Perkenalkan saya Yuni. Kemudian kebetulan saya ditunjuk jadi ketua DCC. Jadi Diponegoro Cycling Community. Kita sebenarnya punya pengurus kecil namanya komite. Jadi komite ini saya sebagai ketua, Mas Ardi ini sekretaris merangkap bendahara. Kemudian kita pembinanya itu ada Mas Budi Sadewo, kemudian ada Mas Sutikno, ada Mas Hartanto yang di arsitek yang di Perumnas. Kemudian ada lagi namanya Mas Mada yang hari ini hadir tapi nggak bisa berhalangan. Kemudian satu lagi apa Mas? Udah ya? Kayaknya itu cukup ya. Itu kemudian itu pengurus inti yang kita bentuk. Kemudian DCC ini sebetulnya sebelum Covid Mbak sudah pernah ada. Jadi kita waktu itu ya tadi itu acara Adikarya punya acara, dia punya komunitas namanya Adigus, kemudian dia gandeng DCC lah dan gitu supaya karena kebetulan Adigus itu banyak anak-anak ikateksi, kebetulan waktu itu Mas Budi Sadewo sebagai ketuanya Adigus, ada Mas Punjung juga yang memang pegiat sepeda, jadi mereka tuh memang sudah lama punya komunitas Adigus ngajak kita. Nah waktu itu pesertanya memang belum banyak. Nah kita lagi mau bentuk, kira-kira waktu itu peserta anggotanya mungkin ada 100-an ya, ada 100. Kemudian nah kita goes waktu itu keliling dari MTH itu keliling sampai Casablanca, mungkin sekitar 25 kiloan ya, 25 kilo. Kemudian udah itu, nah begitu selesai itu 2019 kan mulai Covid nih. Nah mulai Covid tuh udah kita vakum semua, udah isinya vakum. Kemudian kita rebound lagi, kita coba waktu itu acaranya di Taman Mini. Nah Taman Mini kita dengan Mas Mas Karding ya, dengan DPP yang baru Undip disupport oleh Ketua IKA, kita ngadakan acara goes bersama kolaborasi dengan jalan ya Mas ya, fun walk-nya. Jadi kita goes seputar Taman Mini. Ini salah satu yang tadi yang dijelaskan kegiatan di Taman Mini itu ya. Ini kegiatannya apa aja mungkin sedikit tentang yang di Taman Mini ini. Berapa peserta gitu, rame kah gitu. Jadi kalau yang acara Taman Mini itu acara reborn. Kita bilangnya reborn ya. Jadi kan memang tadi seperti yang Mbak Yuni bilang dibentuknya mulai dari 2018 ya, kalau nggak salah grupnya. Saya belum lahir di situ, saya juga belum ikut join. Saya joinnya itu setelah pandemi ya, jadi setelah pandemi saya juga ketemunya nggak sengaja, akhirnya ketemu grup
ketemu Mbak Yuni, kita pertama kali sepeda di mana? FX ya. Akhirnya yuk kita ramein lagi setelah pandemi. Kebetulan kita disupport sama salah satu alumni Undip juga yang jadi sekda Provinsi Banten. Oke, Mas Tranggono. Mas Tranggono. Pada saat kita punya ide seperti itu, Mas Tranggono juga ada di grup sepeda, akhirnya ngasih ide, yaudah yuk di Taman Mini, apalagi Taman Mini itu baru buka untuk yang free car, nggak ada mobil lagi di dalam. Jadi Taman Mini kan sekarang nggak ada mobil masuk ke dalam lagi kan, jadi mau jalan enak, mau sepedaan enak gitu. Akhirnya Mas Tranggono bilang, yaudah pakai Anjungan Banten, kita kumpul, kita data, saya juga amazed. Nggak nyangka kita tadi prediksi cuma 10, 20, 30 orang aja untuk reborn ya. Tiba-tiba yang daftar hampir 200 orang. Mungkin karena lama nggak goes ya karena COVID terus akhirnya ada event. Betul. Dan apalagi yang tadi Mbak Yuni bilang Mas Karding ikut support ya, ketua DWP ketua IKA Undip. Dan ini kita nggak cuma sepeda, kita gabung sama fun walk juga. Jadi kan Undip itu seperti kan ada sepeda, jalan sehat, lari juga ada, futsal pun juga ada, sepak bola. Dan ini yang sepeda sama fun walk. Jadi kalau nggak salah itu acaranya kita mulai dari Anjungan Banten. Untuk sepeda kita ambil jalur luar keliling sekitar 3 kali keliling, total mungkin sekitar 15-20 kilo. Yang jalan yang di dalam pinggiran danau. Kayak gitu. Jadi ini acara cukup banyak, rame. Hampir 200 kalau nggak salah saya waktu itu ngedata hampir 200 orangan. Ini kumpulan orang-orang yang jiwanya lama terkungkung corona gitu ya. Lama banget gak goes nih. Akhirnya begitu ada event langsung animonya luar biasa. Apalagi kita langsung bikin jersey baru itu, bikin jersey baru ya udah. Akhirnya semua punya jersey baru, kita jalan bareng. Jadi ini kita aneka sepeda, Mbak. Jadi kita nggak hanya sepeda lipat, jadi pokoknya sepeda apapun yang penting. Orang bilang katanya gini, sepeda itu bukan karena sepedanya, tapi sepedahannya. Jadi kita bagaimana kita bergerak mengayuhnya. Jadi nggak peduli masalah sepeda mau merek apapun, mau jenis apapun, yang penting kita bersepeda bareng. Tapi ini kan kalau kita lihat kan memang makin banyak ya membernya ya untuk DCC ini. Kira-kira dari awal DCC ini dibentuk punya goal tersendiri nggak untuk komunitas ini? Nanti arahnya mau kemana gitu, atau ada cita-cita tujuan tertentu gitu dari dibentuknya DCC? Awalnya kebentuk kenapa ya Mbak Yuni? Jadi intinya ya kita mendorong teman-teman nih ya, kebetulan teman-teman khusus untuk di teman-teman Undip ini kan banyak dari tadi kita kalau kita bicara anggotanya Mbak, anggota DCC ini dari angkatan yang 70-an. Jadi angkatan 70-an itu kalau kita bilang sekarang usianya sudah 60, 65 kayak Mas Samsu itu 65, tapi dia sepedaan memang dari muda. Jadi gitu. Jadi masih kita aktif masih aktif sampai sekarang. Kita sampai anak-anak muda. Jadi intinya olahraga itu kan kita mau pengen memotivasi bahwa olahraga itu yang penting niat sama apanya ya, semangatnya kita bergerak itu aja. Jadi pengennya kita mau yang bukan karena kita mau kita kan kalau kita sepeda tuh tadi kan bilang Mas Ardi tuh kelasnya tuh ada yang kita yang seneng ngebut gitu ya, ada yang seneng nanjak-nanjak, ada yang seneng ke mana ke apa Belusuan, ke mana gunung-gunung gitu ya, sawah gitu. Ada lagi yang senang misalnya kita city bike lah ya. Kita cuman sepeda buat nyari sarapan aja. Juga ada. Biasanya yang gocapan. Goes cari sarapan. Ada nih. Ada lagi ya, ada lagi nih. Diksi baru gocapan, goes cari sarapan. Jadi memang sih kalau saya ngelihat ya, karena kan saya gabungnya di pertengahan ya, nggak di awal. Kalau saya dengar ceritanya yang dulu membentuk ini pun ya nuhun sewu usianya yang senior yang mungkin dari dulu pemerkasanya senior almarhum suaminya Mbak Yuni, Mas Samsu Aji itu dari dulu suka sepedaan, mulai dari Jakarta Semarang, Bentang Jawa gitu. 700 kilo udah biasa itu mereka. Jadi memang awalnya terbentuk untuk ngumpulin punya hobi yang sama. Terus begitu punya hobi yang sama, kesini-sini kan sepeda makin booming, makin banyak yang suka. Akhirnya dan anak Undip kok banyak, apalagi yang di Jabodetabek gitu ya. Udah akhirnya dibentuk wadahnya, ketemu. Makanya kenapa kita bukan tipikal komunitas road bike yang ngebut-ngebut, bukan. Komunitas Sally juga bukan. Karena banyak sekali komunitas kan, tapi ya Undip, guyup, siapapun Undip yang hobi sepedaan, yuk gabung. Dan ini juga bikin kita punya banyak teman baru, saudara baru, dan ya kok ditanya tujuan ke depannya gimana? Tujuannya ya kita sih pengennya jadi wadah untuk semua alumni yang punya hobi yang sama.
Oke. Bukannya untuk, tapi kalaupun nanti terbentuk kecil-kecil gitu yang suka balapan, akhirnya bentuk sendiri komunitas kecil, mau ikut, it's okay, nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita dalam satu payung besar yang namanya Diponegoro Cycling Club itu. Mungkin kalau saya join sih kayaknya saya tim yang gocapan tadi deh, yang Boleh. kayak gue cuma ke warung mau beli gula pasir gitu ya daripada malas jalan gitu. Tujuan pertama sebenarnya itu Mbak, sebetulnya Mbak. Lalu tujuan utama kita sarapan, kemudian kita yang kedua foto-foto. Wah, Kalau iya. Mas Terus ada ya, fotonya. ini sama Mas Sam biasanya pasti cari coffee shop, ujung-ujung terakhir ngopi. Oke. Karena pasti sukanya kopi, terakhirnya cari kopi. Bener. Jadi kalau di komunitas yang lain pun kayak running ya ada singkatannya tuh PB gitu, bukan personal base, foto banyak Foto, gitu ya kan, iya. cari foto banyak gitu, Betul, dimanapun yang betul. penting foto gitu ya. Nah, tadi kan ada event Taman Mini juga kan, kira-kira DCC ini tuh hanya ada di Jakarta aja atau kita bisa di mana aja gitu anggota-anggota? Jadi ya kalau anggota sih kan kita ada grup ya. Saat ini anggota tersebar di berbagai macam kota gitu ya. Pada dasarnya DCC memang terbentuknya awalnya di Jabodetabek. Iya. Tapi banyak sekali anggota kayak ada Mas Chandra yang di Jogja ya. Chandra Mas tuh di Chandra itu Jogja. penggiat Bromtom di Jogja. Beliau juga punya komunitas. Terus ada Mas Biardi Bayu, Itu di Mas Semarang. Wawan tuh di Semarang, Mas Hendro di Bandung. Jadi banyak, dan itu jadi malah kita kalau ke kota-kota tersebut jadi pasti ada teman mau sepedaan. Oh, nggak Saya pernah ke bingung. Semarang nggak bawa sepeda, dipinjemin sepeda. Yuk diajak sepedaan yuk. Nggak, saya nggak bawa sepeda. Yaudah saya pinjemin sepeda. Jadi anggotanya di mana aja, semua seluruh Indonesia gabung, dan memang kita belum pernah sih mengadakan acara di kota-kota, tapi rencana kita akan mengadakan acara di beberapa kota tersebut seperti itu. Oke, ini salah satu keuntungannya gabung komunitas Iya, ya. Temannya banyak temannya gitu. banyak. Tidak usah ragu ya kalau misalkan nggak punya sepeda bisa aja di-support gitu Iya. kan. Nah, kira-kira nih tadi kan sudah jelaskan juga tentang kepengurusannya ya. Ada Mbak Yuni juga sebagai penanggung jawab ya, ketua Ya, ya di ketua. DCC ini. Kemudian Mas Ardi juga. Nah, kira-kira ada nggak sih spesifik program yang dicanangkan DCC ini, entah itu mungkin program yang berhubungan dengan edukasi atau hanya fun goes untuk fun-fun aja, atau bahkan ada program sosialnya nih, bisa dijelaskan Mbak Yuni? Ya, kalau kita secara tidak langsung memang sebenarnya program-program kita sudah berjalan ya. Contohnya seperti kita adakan goes gobar ya. Gobar itu goes bareng gitu. Jadi goes bareng kita mungkin contohnya rencana kita mungkin ke Bogor gitu ya. Rencana kan yang akan datang kita mau adakan ke Bogor. Mungkin nanti jadi dari kita akan organize siapa kita list siapa yang bisa ikut, kemudian kita atur ininya, waktunya, tikumnya, rute dan lain-lainnya kita sudah ini. Kemudian itu yang jelas programnya adalah goes bareng kita akan mungkin kalau kita mau program sekarang di tahun ini kan sudah lewat pandemi, jadi pengennya sih tiap bulan sih kita harapannya tiap bulan kita adakan program, mau di Semarang atau di Bandung atau di Batam nih, kita mau diajak Mas Iqbal ke Batam. Ke Batam kita goes ke Singapura. Jadi, Goes ke Singapura, Ya. ini biasanya ke Singapura jalan-jalan nih sama goes juga ya. Kita akan Menarik nih. akan goes di sana. Terus mungkin itu yang program gobarnya ya Mbak. Kemudian yang kalau yang kita sosialnya, kita sudah dari tahun lalu kita sudah mengadakan namanya ngabuburit. Ngabuburit. Nah, Oh, oke. ngabubur tapi ngabuburit tapi dengan sepeda, bersepeda. Nah, di situ kita konsepnya kita pengen berbagi. Jadi berbagi dengan cara siapapun anggota member yang mau berdonasi takjil kita kumpulkan, kemudian kita goes sambil membagikan takjil. Mungkin ada foto kegiatannya nggak di waktu Ada, ngabuburit iya, tadi ya? Ngabuburit itu kita tahun lalu. Oh ini Setelah kayaknya ini, oh, ini ya. Kita Ini yang waktu itu tahun lalu kita startnya dari masjid tadi Albina GBK. Ini di ya. BNI, Ini di stasiun BNI. Stasiun BNI. Kita bagi ke masjid, kita bagi ke ojol, di taksi, kemudian ke pedagang asongan, siapapun yang Dan kita ini yang buat tadi malam. Ini yang Ini tadi malam di pintu ini berapa? Di pintu 5. Pintu 5 GBK. Bangkit hujan ini kemarin. Oh ya, Ya, Gerimis karena jadi hujan ya di sini-sini semangat aja. ya. Kita nggak jalan. Iya, Nggak kita- sepedaan tapi di sini-sini aja untuk baginya. Wah mantep sih Jadi ini. kalau ngobrol tentang program, sebenarnya kita udah punya banyak program yang dicanangkan. Tapi Iya. memang
karena mungkin kesibukan dan lainnya yang rutin sih gobar itu. Paling nggak minimal sebulan sekali kita pasti ketemuan, minimal sebulan sekali, entah di Jabodetabek. Dan lucunya ini ada beberapa yang akhirnya kenal, tadinya nggak kenal, jadi tetanggaan. Kayak sama-sama tinggal di Bintaro, tadinya nggak kenal, tapi karena ada DCC jadi kenal, akhirnya bikin komunitas sendiri, sepedaan daerah Bintaro sendiri. Yang Bogor pun juga kayak gitu. Saya Bekasi, saya kenal sama Mas Mada, Mas Tanto, satu lagi Mas Rahmat, itu di Bekasi gara-gara DCC. Tadinya saya nggak tahu mereka tinggal di Bekasi. Ini salah satu wadah untuk ini ya. Akhirnya kita ya udah Bekasi yuk, sepedaan. Saya suka dari Bekasi ke mana HI atau kemana bareng, nanti kumpul di HI, jalan-jalan terus pulang bareng. Jadi itu gobar udah pasti. Nah kalau yang sosial memang kita baru saat ini ya berbagi takjil, momennya kan Ramadan ya. Tapi kalau kedepannya ada beberapa, kita ngobrol sama Dewan Penasehatnya juga, komite tadi itu kita mau ngebentuk DCC ini tuh kayak sesat ya, yang anak-anak alumni ITB. Ya dimana sebisa mungkin kita bisa jadi semacam event organizer, IO untuk sepeda. Nah, kalaupun misalnya kita nggak bisa melakukan sendiri, at least kita penyelenggara yang nanti ngajak atau membawa ya, atau gandeng IO yang itu untuk belajar di situ, kolaborasi. Beberapa waktu itu sempat ditawarkan, waktu itu ditawarkan sama Mas Samsu Jogja Brompton untuk, cuman kayaknya mungkin kita belum siap dalam hal personil dan sebagainya, akhirnya kita coba mundur. Tapi ke depannya pun kita berencana, pastinya nanti kita akan ada event, kalau edukasi dan sebagainya mungkin bareng kali ya sama event-event itu. Doain aja ya, nanti kita semuanya bisa jadi IO-nya untuk acara-acara, nggak cuma sepedanya, tapi semua acara undip gitu ya. Tujuan jangka panjang sih bisa. Nanti kalau ada race sepeda bisa jadi IO-nya tuh dari DCC gitu kan. Gitu. Oke, itu berarti salah satu benefit ya. Betul. Ketika dampak DCC untuk para alumni ya. Yes. Jadi lebih mengenal satu sama lain juga, tambah tambah channel juga ya. Jadi makin kenal juga. Nah, sebelumnya nih biasanya itu kan sepeda itu komunitas sepeda, cyclist atau cycling itu identik komunitas yang eksklusif ya. Karena bisa teman-teman viewers bisa lihat lah kalau misalkan di googling aja tuh gear sepeda tuh udah berapa, helm udah berapa, jam tangan apapun itu. Nah kira-kira menyikapi hal ini itu seperti apa Mbak Yuni atau Mas Adi? Kalau bicara memang sepeda itu memang kan banyak jenis ya Mbak. Kalau kita bicara road bike itu contohnya tuh kayak Cervelo, Pinarello itu sepedanya aja 200 juta. Nah itu 200 juta. Belum kalau kita ngomong outfitnya ya. Outfitnya. Cuman ya itu tadi kita balik lagi ke masing-masing. Jadi kalau kita memang tujuannya olahraga, nah sebetulnya kita jangan berpikir sepeda saya ini terus saya harus ngikutin. Maksudnya nggak perlu seperti itu. Jadi ya itu tergantung. Kalau kita di DCC ini kita nggak mempermasalahkan sepedanya apa. Ini yang penting kita semua dengan hobi yang sama, kita mau mengumpulkan teman-teman yang berhobi sepeda. Jadi kalau bilang ya tadi ada beberapa komunitas memang yang kayak contohnya saya ikut komunitas IDC3 itu sepedanya semua Brompton dan kelasnya yang V3. Yang V3 itu kalau kita bilang sepeda tuh yang 70 juta sepedanya. Nah itu ini lagi spill the tea. Nah itu yang memang menjadikan jadi kesan eksklusif, tapi sebenarnya anggotanya tuh macam-macam dari mulai kalau kita bilang ketuanya itu foundernya itu Om Danus itu dari dia punya pengusaha memang ya pengusaha, kemudian dia memang dia itu memang udah pengusaha, hobinya sepeda dan hobinya semuanya sepeda, jadi dia sepeda 40 punya sepeda Brompton itu, jadi dia banyak sponsornya dari dia juga, jadi teman-teman udah diajakin kayak kemarin ke pesiar itu naik kapal pesiar tuh dia yang bayarin, kitanya anggotanya sih udah cuman kita bayar emang 500.000 tapi kita bisa ke nyebrang pulau gitu. Luar biasa ini ya. Iya. Jadi kalau eksklusif sebenarnya sih nggak cuma sepeda kali ya. Iya. Semua kan pasti ada kayak lari pun juga ya, sepatu lari itu juga banyak kelasnya. Iya betul. Terus olahraga apa lagi? Olahraga banyak lah, hampir semua olahraga. Iya. Semua tinggal balik lagi, benar saya setuju yang seperti Mbak Yuni, tujuannya apa? Kalau mau sehat aja gitu ya udah seadanya. Karena kelas sepeda itu mulai dari yang 2 jutaan ada, 3 jutaan, 200 juta juga ada.
Tapi oke. balik lagi goalnya apa gitu. Jadi yang penting sehat dulu ya Sehat gitu. dulu. Nanti masalah hobi makin mendalami hobi makin Ya. mau maksimal gitu ya di Betul. masing-masing nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, selama gabung di DCC ini kira-kira Mbak Yuni sama Mas Adi punya pengalaman paling berkesan nggak sih? Eh, Misalkan ada pengalaman yang nggak terlupakan gitu, entah pengalaman yang baik atau buruk gitu sama jadi pesepeda gitu. Bisa sharing Sepeda nggak pada nih? saat acara DCC atau cuma Oh mungkin yang lain Oh. juga nggak apa selama jadi pesepeda. Saya kemarin terakhir ikut jam Selinas tuh Batam ya, di Batam itu namanya itu sekitar 50 kilo, tapi 50 dia lewat ada namanya tikungan unta. Nah, di situ tuh unta itu kita tahu kan namanya unta tuh kayak gimana. Iya. Jadi kita waktu nanjak tuh udah ngebayangin gila tuh di atas itu gitu kan. Cuman kita bilang udah pokoknya ada yang kenceng atau yang ini saya dan pelan-pelan, tapi saya pasti yakin nyampe. Pokoknya udah ditinggal tetap aja. Pokoknya saya pelan. Tiba-tiba tuh nyampe di atas loh. Karena saya pikir saya udah mau disalib silahkan, mau yang duluan silahkan, mau yang kenceng-kencengan silahkan. Tapi saya nggak mau turun gitu. Nah itu sih begitu saya dapet di atas tuh kayak merasa aduh ternyata bisa Oh, gitu iya, loh. iya. Jadi kita tuh kadang-kadang mikirnya kan kalau kadang sepeda tuh kan aduh nanti nanjak nggak kuat nanti ini, tapi kita kalau udah jalanin terus kita udah tahu tekniknya itu nikmat sekali. Nggak ini Nah, sih, itu ya. berarti jangan gampang menyerah Ya, gitu ya betul. guys. Jangan Oke. menyerah. Aduh, malah nyanyi nanti. Kalau Mas Ardi sendiri gimana Kalau pengalamannya? saya pengalaman sebenarnya kalau pengalaman sepedaan di luar nggak bukan ikut DCC ya, banyak banget sih ya. Apalagi saya tipikal sepeda yang adventure. Adventure itu Oke. artinya kenceng enggak, lambat enggak. Saya suka yang jauh, naik turun. Jadi kalau jarak gitu mungkin selain jarak saya juga ambil yang elevation, yang tinggi, naik gunung gitu. Tapi kalau berkesan terakhir yang Gobar waktu itu Mbak Yuni bareng Ika Taxi juga Gobar di CC yang Ika Taxi yang ujung-ujungnya kita makan mie ayam pagi-pagi gitu. Mie ayam belakang itu gocapan itu gocapan. Nah, saya ngeliat situ ada anggota di CC alumni Undi juga Mas Luhur. Mas Luhur sipil ya? Mas Lur sipil. Sipil tahun Tahun 82. 82. Usianya berarti sekarang udah 60 sekian. Kalau 82 kalau saya 58 berarti dia 60 ya. Nah, 60 itu usia 60, anggota di CC, rumah tinggal di Bintaro, ikut Gobar pagi jam 6, beliau udah semangat sekali dari pagi itu naik sepeda ke stasiun kereta, turun di Palmerah, ngegoes ke GBK. Dan selama ngegoes bareng-bareng itu nggak pernah, ya paling belakang sih kita tungguin, tapi nggak pernah tuh yang mengeluh capek dan sebagainya. Saya belajar di situ bahwa yang namanya komunitas itu selain positif pasti ya, dan ternyata juga memberi semangat gitu loh. Seorang Mas Luhur yang nuwun sewu mungkin juga punya masalah kesehatan ya, Iya, dia pernah kena stroke, masih oke. Jadi artinya komunitas itu, dan apalagi kita punya background yang sama ya di sini Undip gitu ya, itu memberikan semangat yang luar biasa. Dan saya belajar bahwa ya apa yang membuat orang bertahan itu bukan karena kehebatannya sendiri gitu ya, tapi memang kebersamaan. Oke. Jadi walaupun pasti tanjakan yang pertama itu tanjakan di mana ya? Senayan. TVRI. Dia belakang capek berhenti. Sambil yang lain udah duluan aja nggak apa-apa nggak kita tungguin berhenti. Habis itu Karena Mas Adi jadi sweeper. ya saya sweeper, saya tugasnya paling belakang sweeper. Iya. Berita berhenti, nanti dia jalan lagi. Dan dia karena sipil ya maksudnya ya. Jadi setiap ketemu jembatan atau jalan layang bagus berhenti dulu untuk foto dan sebagainya. Dan saya ngeliat bahwa wow, di kita walaupun bersepeda sehatnya dapet, olahraga dapat, semangatnya juga dapat di CC ini. Itu yang bikin saya wow, keren juga ya komunitas itu gitu. Sebenarnya poin juga sih, biasanya itu terkadang ini misalkan di society gitu ya, ketika kita sudah berumur gitu kan ya, udah jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak gitu kan, kadang suka merasa aduh nggak sempet olahraga, nggak sempet sepedaan gitu. Mungkin ini jadi inspirasi juga buat teman-teman viewers di sana bahwa olahraga, komunitas, sepeda itu tidak mengenal umur ya, tidak mengenal umur dari berapapun asal kita mau sehat. Tadi juga kebersamaannya dapat juga ya, ternyata luar biasa gitu efeknya untuk diri kita sendiri. Nah, kira-kira nih selanjutnya apakah ada rencana kerja sama event DCC dengan komunitas lain atau dengan alumni lain gitu, kira-kira ada nggak? Semalam kebetulan kita itu kan kita goes ke Ngabuburit tuh Mbak ya, bagi takjil, terus kita kan tikumnya di Guda Cafe itu. Guda Cafe itu kebetulan di situ adalah yang punya
Kuda Cafe itu komunitas pesepeda Trisakti. Nah, tanggal 21 April dia akan mengadakan event Hari Kartini. Dia ada acara event sepeda, ada event lari. Nah, kita diajakin tuh. Nah, saya bilang udah lama kebetulan tuh teman-teman sepeda di komunitas yang bukan DCC itu banyak anak Trisakti. Waktu itu ayo Tante Yuni yuk kita collab gitu ya, kolaborasi karena di sana dia sudah ada namanya punya komunitas namanya Trisakti Muslim Bike. Dia ada Trisakti Muslim Bike, kemudian dia ada lagi Trisakti cycling juga. Jadi, nah itu kita akan diajak bareng. Nanti mau bentuknya seperti apa? Yang jelas dia akan banyak karena kebetulan alumni Trisakti juga banyak ya ininya sponsornya banyak. Nah kayaknya mungkin nanti DCC kita bisa. Tapi kalau kita kan juga pernah kolaborasi sebelumnya. Kalau ini kan sebelumnya kita kolaborasi sama kalau bisa difotonya itu sama KAI dan Transjakarta. Ada ya kali. Ada yang tadi yang ini. Ya. Nah, ini. Jadi ini temanya adalah transportasi umum untuk Jakarta lebih baik. Oke. Jadi kita pakai sepeda, kita kampanye ke masyarakat bahwa ini sehat gitu loh. Jadi dengan bersepeda dan transportasi Indonesia itu sudah semakin sinergi berintegritas. Transjakarta itu haltenya udah sampai ke stasiun-stasiun. Jadi turun KRL nggak perlu kemana-mana, kayak jembatan integrasi langsung gitu ya. Jadi ini kita ini event kolaborasi kedua setelah dengan Banten yang menggaungkan mengiklankan pakai untuk UMKM Banten dan sebagainya, kemudian dengan KAI dan Transjakarta. Karena KAI ini lagi launching yang namanya KAI Akses. Awal-awal launching ya. Bukan, dia punya program untuk promo KAI Akses. Mungkin launchingnya udah lama, tapi punya promo KAI Akses. Akhirnya ya udah mereka mau promo kembali, butuh keramaian. Kolaps dengan kita, kebetulan salah satu deputinya KAI itu alumni Undip, Mas Harjono. Mas Harjono 88. Nah, terus Transjakarta ada Mas Indrayana waktu itu ya, sama Mbak Yuni di Transjakarta. Akhirnya kita kolaps di sini nih. Dari sinilah muncul ide. Ya udah kenapa nggak kalau kita DCC jadi IO sekalian? Karena di sini kita kerjasama tuh bareng sama KAI. Kita yang jadi untuk ridernya, kita yang ngurusin rutenya, yang sebagainya itu kita. Mereka support memang di akomodasi sama konsumsi kayak gitu. Jersey. Dan kedepannya itu tadi kita pasti akan dengan senang hati berkolaborasi dengan banyak orang yang tujuannya ya lebih memperkenalkan lah Undip DCC dan Undip pada umumnya seperti itu. Oke, mungkin next time ya habis ini bisa kolaborasi dengan Ikateksite ya, bikin event suatu apa gitu kan. Boleh. Siapa tahu banyak minatnya gitu kan. Mungkin bisa direncanakan di next next agenda gitu. Atau bikin konten juga tentang sepeda, tentang teknik-teknik, kan ada teknik-teknik sepeda juga ya Mbak yang bisa kita bagikan ke teman-teman viewers di sana. Nah, kira-kira nih tadi kan menarik banget ya kegiatannya, banyak juga, bikin sehat juga, manfaat gitu kan. Ada nggak sih cara-cara tertentu kalau misalkan saya ini pengen join nih ke DCC tuh, kira-kira caranya gimana? Atau bisa langsung join aja atau harus lewat Mbak Yuni atau Mas Ardi gitu? Enggak sih. Kan kalau teman-teman mau join, bisa langsung masuk grupnya dan it's free. Memang kita nggak narik uang iuran atau apa ya. Nggak ada bulanan. Dan memang kalau untuk jersey baru kita tahun 2024, official 2024. Jersey terbaru ini juga kita bikinnya per tahun sekali. Dan terakhir kemarin Agustus kita ada fest ya. Dan itu juga nggak wajib. Pokoknya intinya suka sepeda, punya sepeda, dan mau sepedaan, yaudah bergabung aja. Lewat mana silahkan bisa kontak ke saya atau Mbak Yuni atau ke teman-teman yang udah bergabung di grup. Oke. Nanti biar diinfokan ke grup, nomornya di-share, nanti kita akan invite ke grupnya. Itu aja sih Mbak. Oke, mantap gitu ya. Tapi sebelum itu ini ya, buat teman-teman viewers, saat ini Ikateksite ada giveaway menarik, diantaranya ada tumbler, kaos, pouch, dan jam tangan keren. Nah, untuk dapetinnya gampang banget, teman-teman viewers bisa langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman atau ke yang lainnya supaya Ikateksite ini makin banyak penontonnya juga dan makin bermanfaat juga kontennya. Nanti dari komen-komen itu kita pilih nih yang beruntung bisa dapetin giveaway dan hadiah spesial dari Ikateksite. Tuh. Buat
Mbak Yuni sama Mas Adi nih, terakhir nih sebelum kita closing ya, kira-kira ada harapan tertentu nggak sih DCC nih ke depannya ingin seperti apa gitu? Harapannya sih dengan anggota yang 200 Mbak, mau nambah kalau bisa 2 kali lipat, 500 bisa 1000. Aduh, sangat ini sekali kan. Terus kemudian kita kan pengennya juga Gobar ini nggak hanya tadi kita ramai di Jakarta, tapi kita bisa ramaikan misalnya ke teman-teman yang di Semarang gitu kan. Teman-teman Semarang banyak juga nih di DCC di Semarang nih. Jadi teman-teman Semarang juga sudah ada ngadain ya waktu itu ngadain gitu. Kemudian sekali, ya. Bandung, Jogja, Bogor, kemudian di Batam atau mungkin ada yang di luar Jawa boleh. Kita pengennya sih harapannya bisa supaya DCC ini dikenal di semua makin meluas gitu ya, Betul. anggotanya juga makin Ya. banyak juga. Iya, Kalau dari betul. Mas Ardi? Ya, jadi kalau pastinya kita kalau harapan selalu tujuan utamanya bermanfaat ya. Jadi kalau tadi dengan awal mulanya kita banyak kenal, akhirnya tahu lokasi, mungkin berharapnya DCC jadi wadah juga nih selain olahraga, mungkin jadi bisa join jadi peluang bisnis bareng Oh itu ya. atau dan beberapa anggota DCC juga merupakan pejabat-pejabat ya di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Mungkin nanti kalau ada lowongan-lowongan bisa diinfokan pertama ini kali dia. ke DCC gitu. Jadi anggota-anggota Ya, DCC. saya pesen lah buat saya dulu lah nanti lah. Saya join langsung saya pesen lah kalau Ya, ada. karena banyak sekali ada di Rut Perumnas, ada Mas Budi Sadewo, ada banyak sekali para alumni Undip yang memang sudah sukses gitu. Dan saya berharap juga DCC jadi salah satu yang merupakan tempat bagi para anggotanya untuk mencari lowongan pekerjaan atau berkolaborasi secara bisnis gitu ya. Dan akhirnya bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu sih harapan saya ke depannya. Oke, bagus banget, luar biasa, informatif ya. Ternyata hobi bisa menuntun kita ya untuk lebih mengenal bahkan sampai ke Kan link bisnis nanti. silaturahmi juga membuka pintu rezeki kan. Betul, silaturahmi Gitu. buka pintu rezeki. Nah itu dia viewers, jangan lupa nih ya, mungkin yang hobi sepeda bisa langsung aja join DCC ya, supaya bisa mengisi waktu luang dengan lebih sehat dan bermanfaat gitu. Oke, terima kasih buat Mas Sama-sama. Adi, Mbak Yuni Ya, udah sama-sama. bisa membagikan ceritanya tentang Diponegoro Cycling Community. Semoga next time kita bisa bikin event bareng ya. Setuju. Bareng Ikateksi atau Ikateksite bikin konten gitu. Oke. Oke, makasih juga untuk tim redaksi Ikateksite, seluruh tim produksi, kru dan spesial untuk viewers teman-teman di sana yang setia nonton Ikateksite. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman untuk Ikateksite supaya menjadi lebih baik lagi. Ikateksite, inspiring new insight. Terima kasih. Sama-sama. Ya.